terkait tuduhan ijazah palsu yang dibuat di Pramuka Pojok Matraman, itu saya pastikan itu tidak benar. Jadi tidak benar jika ijazah Pak Jokowi itu palsu dan dibuat di Pramuka Pojok. Jadi saya pastikan bahwa itu fitnah yang sangat jahat dan keji. Pak Iman Raharjo tiba-tiba ikut mengintimidasi Roy Suryo melalui WhatsApp tanggal 6 Mei 2025 yang dikirim langsung kepada Roy Suryo. Ali Mukhtar Ngabalin, abaikan saja Prof, namanya juga orang sinting, sakit hati dan keok pilpres katanya. Lu cuma sakit hati. Sadar diri lo itu sakit hati. SDM lo rendah dan lo merupakan barisan sakit hati. Lo kalah berkali-kali, inget tuh. Gak usah diributin lagi. Emang palsu. Bapak Paiman Raharjo yang akhirnya angkat bicara gegara kasus dari ijazah Pak Jokowi yang memang lagi ramai banget dikatakan oleh Pak Bitor pembuatannya di Pasar Pramuka. Nah, nama beliau banyak yang mengkaitkan ya, bahkan kalau kita melihat di akun X ya, sudah banyak juga yang nge-tweet soal Pak Paiman Raharjo. Di sini kita bisa melihat ya, apakah mantan wamen Paiman Raharjo terlibat dalam produksi ijazah palsu Jokowi? Tanda tanya. Dan terlihat di sini beberapa kanal berita ya memberitakan tentang Paiman Raharjo. Profil Wamendes Paiman Raharjo, Rektor Mustopo dan sedulur Jokowi ya kan. Di sini juga heboh pakar intelijen Aceh bongkar keterlibatan mantan wamen dan relawan Jokowi dalam kasus ijazah palsu. Apakah mantan wamen Prof Paiman Raharjo yang terlibat dalam memproduksi ijazah palsu Jokowi? Tanda tanya. Beliau sudah angkat bicara soal ini ya, mengatakan bahwasanya ini adalah fitnah yang keji kata beliau ya. Tapi sebelum kita masuk ke sana kita lihat dulu ya tweetan dari akun netizen ya. Ini sosok Paiman Raharjo, mantan wakil menteri desa, pembangunan daerah tertinggi PDPP. Skandal ijazah palsu mantan bos. Masih ingat mul? Sosok ini katanya ini lagi rame diperbincangkan ya. Bahkan Bung Mukhtar Ngabalin pun membela Bapak Paiman Raharjo ini. Bisa kita lihat di sini ya tweetan dari Ali Mukhtar Ngabalin. Abaikan saja Prof, namanya juga orang sinting, sakit hati dan keok pilpres katanya. Ntar juga setruk atu-atu, santai aja Prof, full konsentrasi urus kampus. Klarifikasi Prof Dr. Paiman Raharjo, tuduhan itu salah alamat, saya tidak tahu menahu. Pendawa investigasi. Lihatin tweetan dari Pak Ali Mukhtar Ngabalin ya. Di sini lumayan pedes juga ya, mengatakan orang sinting, sakit hati, keok pilpres katanya. Kocak sih kadang-kadang ya, dengan segudang fakta, data, banyak juga di sana keanehan-keanehan di dalamnya. Masih juga dikatakan orang sinting loh, coba bayangin. Dan di sini belum ada komentar satupun ya, hanya beliau berkomentar di sini dasar manusia otak sungsang, tidak pernah berpikir positif, septi tank katanya, hampir penuh di kepalanya. Terima kasih Dinda Dian Sandi. Saya Didu sindir kedatangan Pratikno ke Solo temui Jokowi, kader PSI Dian Sandi, istighfar katanya. Jadi jelas banget lah ya. Siapa Bapak Paiman Raharjo ya, yang dimana memang beliau juga orang dekat Pak Jokowi dan juga beliau pernah menjadi Wamendes ya Pak Jokowi ya. Nah lalu kalau udah kayak gini, apakah statement dari Pak Paiman Raharjo bisa kita telan, kita terima atau bagaimana? Kita lihat dulu video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Paiman Raharjo MMMSI ingin mengklarifikasi berita yang beredar bahwa Paiman Raharjo Wamendes terlibat di dalam pembuatan ijazah palsu Pak Jokowi. Perlu saya sampaikan bahwa sesuai penjelasan dari UGM, Fakultas Kehutanan, bahwa Pak Jokowi sah yaitu lulusan dari UGM. Terkait tuduhan ijazah palsu yang dibuat di Pramuka Pojok Matraman, itu saya pastikan itu tidak benar. Saya memang pernah yaitu usaha percetakan dan fotokopi dalam rangka saya agar bisa tetap sekolah. Itu tahun 1997 sampai 2002. Setelah itu saya tidak lagi punya usaha di Pramuka Pojok Matraman karena saya saat itu sudah menjadi Kaprodi
Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Profesor Dr. Mustopo Berkama. Bisa dicek tahun itu, 2002-2003 itu saya sudah menjadi Kaprodi. Jadi tidak benar jika ijazah Pak Jokowi itu palsu dan dibuat di Pramuka Pojok. Kemarin menyebutkan keterlibatan Anggit, keterlibatan David, keterlibatan Widodo, dan sekarang menyebut keterlibatan Paiman Raharjo. Saya pastikan bahwa itu fitnah yang sangat jahat dan keji. Saya kira segera bertobat dan mengakhiri, jangan sampai banyak orang lagi yang difitnah sehingga semakin banyak dosa yang dibuat. Saya kira itu klarifikasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantan Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Paiman Raharjo, tiba-tiba ikut mengintimidasi Roy Suryo melalui WhatsApp tanggal 6 Mei 2025 yang dikirim langsung kepada Roy Suryo. Berisi permintaan untuk menghentikan tuduhan ijazah palsu Jokowi dan meminta maaf karena hal tersebut adalah tindakan kriminalisasi perbuatan tidak menyenangkan dan pencemaran nama baik. Dalam WhatsApp-nya itu, Pak Iman juga mengatakan bahwa Jokowi sakit hati karena harga dirinya sudah diinjak-injak. Narasi yang menyiratkan nada intimidasi mengindikasikan sebagai perilaku manipulatif Pak Iman Raharjo untuk mengendalikan orang lain dengan rasa takut terkait semakin masifnya upaya pengungkapan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Paiman Raharjo juga mengatakan pernah melihat ijazah asli Jokowi. Ya, jadi bisa kita tarik kesimpulannya ya bahwasanya Pak Paiman Raharjo meyakini bahwasanya ijazah dari Pak Jokowi itu asli dan tidak mungkin dibuat di pasar pramuka. Bahkan beliau juga katanya pernah melihat bentuk asli dari ijazah Pak Jokowi. Jadi beliau di sini menepis dugaan orang-orang ataupun orang yang menarik-narik dirinya tentang produksi ijazah palsu dari Pak Joko Widodo. Nah, teman-teman semua, ini cukup menarik ya, karena ini menjadi tambahan lagi untuk Bung Roy Suryo CS ya kan, di mana terkait ijazah dari pasar pramuka ini semakin meluas gitu loh. Lalu Pak Paiman sendiri mengatakan untuk mereka yang terus-terusan mengatakan ijazah palsu Pak Jokowi untuk segera bertaubat gitu ya, karena ini adalah fitnah yang keji katanya. Tapi kembali lagi kepada rakyat gitu, apakah kita percaya dengan ucapan Bapak Paiman Raharjo sementara beliau memang dekat dengan Pak Jokowi dulunya gitu. Oke teman-teman semua, kita lanjut ke videonya. Semalam itu bertelepon dengan Eko Sulistyo. Ini bukan orang sembarang ya, mantan komisaris PLN, mantan ketua KPUD Surakarta, dan yang pasti ini orang dekat Pak Jokowi. Dulu pernah menjabat sebagai Deputi 5 ya di kantor kepresidenan. Nah, yang ingin saya katakan, yang intinya pertanyaan saya mengatakan, pada saat Pak Jokowi mendaftar itu pakai ijazah apa dan diverifikasi apa enggak? Dia mengatakan, ya ada dokter Andes, ada insinyur. Tapi memang tugas saya tidak memverifikasi. Tugas saya itu hanya memeriksa apakah persyaratan itu syarat administrasi terpenuhi. Nah, saya tanya lagi, apa syarat administrasi? Syarat administrasinya adalah cukup dengan melampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisir. Jadi tidak pernah dicek. Ya, di KPU tidak pernah dicek. Bahkan saya juga tanya kepada Divisi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta, ya, rekan saya sahabatnya Suharsono juga memang tidak diverifikasi, ya. Dan saya tanya lagi kepada siapa? Kepada Pak Efek Rudi Hadiatmo, yang notabene adalah ketua DPCPD, juga mengatakan dia tidak tahu persyaratan itu karena yang mengurus adalah tim sendiri gitu loh. Artinya bukan PDIP dan aslinya nggak ada. Tetapi ada yang menarik perbincangan saya dengan rekan Eko Sulistyo. Apa? Dia mengatakan bahwa pada saat itu ada public expose. Nah, artinya sebenarnya kalau seorang sudah jadi pejabat dan selesai, datanya itu tidak perlu disembunyikan, itu menurut Eko Sulistyo. Jadi pada kesempatan ini saya ingin mengatakan, dia tanya apa saya pernah mengirim surat sebelum mengajukan gugatan itu. Kami sudah mengirim surat kepada KPU, semana kepada UGM 2 kali begitu. Jawabannya sama, mereka tidak berhak untuk membuka data itu. Nah, ini yang saya sampaikan. Jadi pengalaman penting Eko Sulistyo yang orang dekat Pak Jokowi itu sudah mengatakan public expose itu artinya data itu boleh. Jadi mestinya tidak perlu berlarut-larut seperti ini ya guys ya.
Jadi ini vlog singkat saya sore ini, besok akan saya susul dengan data-data lain. Misalkan saya mewawancarai wartawan senior Aryono Lestari yang pernah tinggal berdekatan dengan Hari Mulyono, ya. Hari Mulyono ini siapa nanti akan kita sampaikan. SDM rendah, dunia lagi ribut, Iran perang sama Israel, lu masih ngurusin asli atau palsu. SDM rendah. Lu tuh ngurusin asli atau palsu buat apaan sih? Lu cuman sakit hati. Sadar diri lo itu sakit hati. SDM lo rendah dan lo merupakan barisan sakit hati. Lo kalah berkali-kali, inget tuh. Gimana negara ini mau maju kalau lo nih para barisan sakit hati masih ngerecokin mulu hal-hal yang gak penting. Kok masih ngurusin asli atau palsu? Gak penting banget. Ini di ambang perang dunia 3 bro. Lo masih ngurusin asli atau palsu? SDM rendah. Udah, jangan ngurusin hal-hal yang gak penting lagi. Kita ini mesti bersatu. Kita semua udah tahu itu palsu. Udah, gak usah diributin lagi. Emang palsu. Ya udah, terus kalau palsu kenapa? We walk the talk, not only talk the talk. Cintai demokrasi itu, buat subuh demokrasi itu. Jangan ada ancaman-ancaman rakyat berbicara. Dikit-dikit lapor. Panik ya, Shopee ya. Kau yang panik, Jokowi yang panik. Coba kalian lihat Jokowi itu, kepanikannya luar biasa. Dibongkar pasar pramuka. Aduh, gila itu. Dibongkar habis-habisan, malu gak itu mukanya? Malu coy. Mantan presidennya, kalau benar ini diverifikasi, saya yakin makin banyak orang-orang yang berani berbicara. Apalagi nanti dapat saksi-saksi yang membuat itu, si ahli pembuat dokumen itu. Selesailah Pak Jokowi. Terus kalau Pak Jokowi nanti misalnya di penjara akibat ketahuan ini ijazahnya pakai jasa ahli dari pasar pramuka. Terus termul-termulnya ini siapa yang kasih makannya? 400 perak ini. Ternak Mulyononya coba kalian pikirkan dulu, siapa yang kasih makan? Jangan-jangan nanti terjadi chaos. Chaos karena termul-termul ini berteriak, gak ada lagi uang buzzer. Bang, emang boleh ya foto ijazahnya pakai kacamata? Ya nggak boleh lah, karena alasan itu kan berbasis ilmiah, ya kan? Dan itu cuma satu-satunya punya Jokowi di dunia ini, di Indonesia, ya. Kecuali mungkin kalau di Ruko University, mungkin iya ya, kayak punyanya Sylvester Stallone itu, Ruko University 3 lantai, ya mungkin. Jangan-jangan ijazahnya bukan hanya pakai kacamata, ya, pakai masker, topi, anting, dan segala macam, jangan-jangan boleh ijazahnya. Ya namanya aja Ruko University. Kita kan berbicara sekarang dia tentang UGM yang birokrasinya sangat ketat dan pasti pondasinya pasti ilmiah gitu loh, ya. Kenapa dilarang pakai kacamata? Karena mata adalah bagian penting untuk identifikasi wajah gitu bro. Jadi alasannya itu ya karena itu, makanya nggak boleh. Kenapa boleh sekarang? UGM mengatakan sekarang boleh pakai kacamata asal jangan hitam. Itu demi Jokowi itu, ya, demi ijazah Jokowi itu. Karena ijazahnya Jokowi berkacamata, akhirnya UGM membolehkan foto di ijazah berkacamata asal jangan hitam. Jadi boleh berkacamata biru, pink, merah, jingga, abu-abu, ya, kacamata kuning boleh di UGM. Itulah UGM sekarang, kan hebat sekali. Hanya demi Jokowi, aturan itu pun bisa bengkok. Sudah puas menghina Pak Jokowi? Belum. Masih ada Ibu yang bertungki dalam kubur, dengar ya. Yang menghina Pak Jokowi itu siapa? Bukankah Pak Jokowi yang menghina dirinya sendiri? Hah? Kok sebetungki begini ibu ini? Emang kehancuran di Indonesia itu kesalahan siapa? Sehingga presiden sekarang saat ini, presiden kita Pak Prabowo, sampai nggak bisa keluar dari kerusakan itu. Gara-gara orang yang kalian dukung. Ya? Rempang sudah hancur, Raja Ampat sudah hancur, ya. Permasalahan Papua belum selesai, ya. Aceh kembali memanas dengan menteri-menterinya era beliau. Anda jangan sok-sok menggiring masyarakat, ibu betungki Anda ini. Anda ini seperti Pukaima, anak bajeng Anda ini. Dasar Anda anak Ikreh Anda ini. Jangan kalian tutup mata
Bahkan presiden kita saat ini Pak Prabowo tidak bisa konsen terhadap jabatannya. Karena memikirkan 10 tahun lalu daya rusaknya sampai saat cukup luar biasa. Sampai saat ini. Di mana letak kalian taruhnya hati kalian? Bukankah Allah menciptakanmu sebagai makhluk yang sosial? Dan mulutmu dipergunakan hanya sekali, yaitu semasa hidup di dunia. Kalau kalian sudah dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian tidak bisa lagi menggunakan mulut kalian. Untuk apa kalian menjadi orang-orang yang ingkar, menutupi kesalahan orang? Ini bukan rahasia umum lagi, Kak. Bu, kok lemah kah? Kalian lihat nih contoh rakyat Indonesia. Di era sebelum-sebelumnya nggak ada makhluk-makhluk seperti ini. Cuman di era Pak Jokowi banyak masyarakat yang terbentur, sengaja dibentur-benturkan. Nggak usah kalian itu seolah-olah terzalimi. Jangan Ibu Betungki. Masyarakat sampai ke pedalaman sudah tahu. Tinggal nunggu momentum pulau mana lagi yang hendak dirusak saat ini. Apa yang hendak kalian tutupi? Hah? Betungki dalam kubur kalian? Gepak mag. Semangat Raya Indonesia. Kita lawan orang-orang Betungki ini.